Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video saya beberapa waktu yang lalu, bahwa sepertinya ada intensi dan keinginan dari Muhammad Taufik SH, pendukung kuat dari Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi, bahwa yang bersangkutan sepertinya punya keinginan untuk memindahkan substansi persidangan pidana dari pelaporan Jokowi terhadap 8 tersangka yang prosesnya sekarang ini baru pada tahap penyidikan dan penetapan status tersangka di Jakarta, akan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Solo, di mana di Pengadilan Negeri Solo prosesnya memang lebih dulu terjadi. Memang ada perbedaan mendasar bahwa di Jakarta yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah perkara pidana, sedangkan yang di Solo yang saat ini sedang berlangsung adalah proses perdata, yaitu citizen lawsuit, gugatan terhadap beberapa pihak oleh 2 orang. Satu orang anggota rela agama dan satu orang adalah caleg Partai Amanat Nasional. Ini sepertinya memang Muhammad Taufik SH, pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi untuk mendahului proses yang ada di Jakarta nantinya, di mana nanti di Pengadilan Negeri Solo sudah mereka rencanakan untuk terjadinya adu bukti seperti itu. Bahkan pihak tersangka utama dari klaster 2 di Polda Metro Jaya, yaitu trio RRT atau Roy, Rismond, dan Tifa, akan diboyong ke Solo menjadi saksi ahli, kira-kira seperti itulah. Jadi ini memang ada semacam pendahuluan ya, mendahului dari proses yang ada di Jakarta. Ini harus dicermati oleh pihak Jokowi. Jangan sampai nanti karena sudah didahului di Pengadilan Negeri Solo dan hasilnya ternyata negatif bagi Jokowi, lah ini otomatis akan bikin pengadilan yang akan dilakukan di Jakarta menjadi tidak bermakna lagi. Kenapa saya bilang bahwa pihak Jokowi harus mencermatinya? Karena pihak penuduh ijazah palsu otomatis akan mengerahkan segala sumber daya mereka ke Pengadilan Negeri Solo. Sedangkan di Pengadilan Negeri Solo yang bermain adalah para penasihat hukum Jokowi yang memang dipersiapkan sejak awal untuk bertarung dalam ranah perdata. Kalau kedatangan trio RRT ke Solo dan juga beberapa orang yang terkait dengan tuduhan ijazah palsu diboyong semua ke Solo, artinya nanti terjadi pertempuran habis-habisan di Pengadilan Negeri Solo, sedangkan sumber daya dari pihak Jokowi itu banyak yang tertinggal di Jakarta. Seperti misalkan penasihat hukumnya dalam perkara pidana di Jakarta itu Yakub Hasibuan dan kawan-kawan, itu mereka lah yang paling siap untuk bertempur secara hukum di Pengadilan Jakarta nantinya. Kalau mereka tidak dilibatkan, belum tentu penasihat hukum Jokowi yang ada di Solo siap menghadapi mereka semua dari pihak penuduh ijazah palsu yang akan berbondong-bondong ke Solo. Ini perlu dicermati karena memang terjadi perbedaan antara penasihat hukum Jokowi yang di Jakarta yang digawangi oleh Yakub Hasibuan dengan yang di Solo dalam ranah perdata yang digawangi oleh YB Irfan. Ini ada perbedaan. Apakah siap penasihat hukum yang di Solo untuk menghadapi persoalan ini secara menyeluruh, secara holistik? Kan belum tentu. Nah, ini bahayanya di sini. Jadi ada potensi mereka akan mengungguli karena segala sumber daya mereka diangkut ke Solo, sedangkan pihak Jokowi untuk menghadapinya hanya bagian tertentu yang ada di Solo, tidak memboyong sumber dayanya yang ada di Jakarta.
Ini perlu dicermati, jangan sampai kecolongan. Nanti ketika benar-benar sudah terjadi pertempuran hukum di Solo dan hakim ternyata bisa diyakinkan oleh mereka karena keberadaan RRT dengan pseudoscience-nya. Lah ini kelak pengadilan di Jakarta yang akan mengadili perkara pidananya menjadi tidak bermakna lagi. Ada baiknya saya putarkan video terbaru dari Muhammad Taufik SH, pendukung kuat dari Anies Baswedan yang pernah memfitnah alumni UGM Fakultas Kehutanan Angkatan 80 Pak Mulyono sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi. Ya, akan saya putarkan. Itu kami kan meminta Anda semua itu besok mengawal hakim. Dalam arti mengawal itu bukan melindungi secara fisik, enggak. Kita harus mencurigai. Supaya putusannya itu independen, objektif, dan bermartabat. Ya, atau di dalam bahasa yang simpel, keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Itu ada ditulis di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seperti Anda yang lihat di podcastnya Refli Harun, di podcast saya, itu kan hakim goyah ketika kita memiliki alat bukti yang sekakmat, ya. Nah, ada dua yang sekakmat itu, selain ijazah dari teman-teman seangkatan Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Kita juga punya yang lebih sekakmat lagi, apa tuh? Buku wisuda 25 tahun Fakultas Kehutanan yang terbit tahun 1988. Bukan buku wisuda. Dari situlah semua berawal. Gambar-gambar Pak Jokowi yang beredar, yang memakai kacamata, bibirnya beda, matanya beda, gaya rambutnya beda, itu semua didapat dari buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan buku itu tidak mungkin bisa ditipu karena buku itu terbit tahun 88 kok. Jadi kualitas cetakan tahun 88 itu tentu berbeda dengan hari ini. Lalu di mana menariknya? Nah, seperti permintaan netizen, tidak akan saya ungkap semua. Saya sudah tahu, tapi kami memiliki bukti itu dan kami nanti kami pertelakan, ya, kami jelaskan siapa itu Insinyur Joko Widodo itu. Tapi yang pasti bukan yang pernah menjabat presiden ke-7. Aduh, Taufik. Tadi Muhammad Taufik SH, pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 sebagai calo tiket bis Terminal Tirtonadi, mengatakan bahwa harus mengawal hakim untuk mencurigai, seperti itu. Dia menghimbau pada para pendukungnya. Lah ini di awal dia sudah mulai mencurigai hakim, mirip Roy Suryo. Roy Suryo waktu acara di televisi pun juga seperti itu. Ketika dia menyampaikan keinginannya adanya lembaga forensik independen, nanti hasilnya dilihat dulu. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan dia, maka lembaga forensik independen yang diajukannya pun akan dicap tidak objektif dan tidak jujur. Ini 11-12 dengan yang dikatakan oleh Muhammad Taufik SH, pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM yang pernah difitnah sebagai calo tiket bis Terminal Tirtonadi. Tadi dia jelas-jelas mengatakan harus mengawal hakim agar objektif. Dia juga menyebut bahwa dia memiliki dua bukti yang skakmat. Saya tahu yang dimaksud. Itu dia mengatakan ijazah teman seangkatan. Itu tidak mungkin, saya jamin tidak mungkin. Kalau yang dimaksud adalah ijazah teman seangkatan Joko Widodo, tidak mungkin. Karena teman seangkatan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 sangat kompak. Spirit 80 sangat kompak yang diketuai oleh Mas Toha. Tidak mungkin ada salah satu anggota dari mereka yang akan berkhianat pada Joko Widodo. Toh Joko Widodo berada pada pihak yang benar. Saya pastikan bahwa ijazah yang disebut-sebut oleh Muhammad Taufik SH selaku pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 sebagai calo tiket Terminal Tirtonadi,
itu tidak mungkin dari angkatan Joko Widodo. Itu hanya angkatan lain yang lulus di tahun 1985, bukan teman seangkatan Joko Widodo. Itu paling nanti ijazah yang dipakai adalah ijazah yang juga ditampilkan oleh Roy Suryo di berbagai kesempatan yang materainya merah. Sedangkan Joko Widodo dan teman seangkatan wisudanya materialnya adalah berwarna hijau. Itu pasti yang digunakan adalah itu. Jadi framingan dia tadi tidak mempan bagi kami yang sudah paham. Itu bukan teman seangkatan, bukan dari angkatan 1980 Fakultas Kehutanan, tapi angkatan lain yang kebetulan bisa dijadikan alat oleh mereka. Yang kedua, Muhammad Taufik SH, pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi, menyebut bahwa dia punya buku alumni, tadi dia nyebutnya. Yang kedua dia menyebutnya buku reuni. Kedua-duanya salah. Saya tahu persis apa buku yang dimaksud dia. Buku yang dimaksud dia adalah buku peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan. Bulannya bulan Agustus tahun 1988, yaitu peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan, di mana Fakultas Kehutanan itu didirikan pada tahun 1963. Jadi pada tahun 1988 genap berusia 25 tahun. Nah, dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan itu, mereka menerbitkan buku yaitu album alumni Fakultas Kehutanan 1957 sampai Februari 1988. Nah, ini dulu yang tidak bisa dibaca oleh Tifa di acara Rakyat Bersuara beberapa bulan yang lalu, sehingga dia ngawur dan terlihat bodoh. Hitungan dia menyebutkan bahwa Fakultas Kehutanan tidak mungkin berusia 25 tahun. Dia kemudian menyuruh lawan-lawannya untuk menghitung tahun 57 dikurangi 88, ketemunya 31. Kemudian Tifa dengan ngawurnya menyimpulkan bahwa harusnya itu buku peringatan 31 tahun Fakultas Kehutanan. Tapi kenapa di judulnya ditulis peringatan Fakultas Kehutanan ke-25? Langsung dia ngejudge buku itu palsu. Saya masih ingat karena saya yang pertama kali meluruskan. Nah, buku ini yang kemudian dipakai oleh Muhammad Taufik SH, pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni angkatan 1980 dari Fakultas Kehutanan UGM sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi. Saya paham apa yang akan dijadikan dia sebagai senjata, yaitu kesalahan penulisan latar belakang pendidikan Jokowi, yaitu yang seharusnya SMA 6 Surakarta, tapi di situ ditulis SMA 6 Yogyakarta. Saya tahu itu. Kenapa sampai ada salah tipe seperti itu? Karena buku peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan tersebut isinya sebetulnya mengambil dari buku wisuda dari berbagai angkatan, termasuk buku wisuda yang terbit pada November 1985. Jadi sampai tahun 88 para alumni Fakultas Kehutanan mempunyai dua macam buku, yaitu buku wisuda, di mana setiap kali mereka wisuda mereka diberi ijazah dan sebuah buku wisuda yang memuat nama mereka sekaligus teman-teman seangkatan sewisuda. Kemudian dari buku wisuda itu data-datanya termasuk fotonya segala macam di copy paste untuk isi dari buku peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan. Jadi isinya persis antara buku wisuda yang terbit November 1985 dengan buku album alumni dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan. Nggak ada bedanya. Memang yang buku peringatan 25 tahun ini cuma mengambil dari buku-buku wisuda. Biodatanya ngambil dari sana semua. Tentunya khusus untuk Fakultas Kehutanan. Saya paham karena buku wisuda
milik Jokowi yang terbit November 1985 memang terjadi kesalahan pengetikan, di mana Jokowi seharusnya tertulis latar belakang sekolahnya itu SMA 6 Surakarta, tapi diketik menjadi SMA 6 Yogyakarta. Dan ini banyak terjadi kesalahan di buku wisuda UGM pada waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu masih era manual, di mana dalam setiap kali periode wisuda itu bisa mencapai lebih dari 1.000 wisudawan. Dalam waktu yang singkat, pihak administrasi dari universitas harus memasukkan biodata 1.000-an mahasiswa tiap periode wisuda. Padahal di UGM pada waktu itu ada 4 periode wisuda, yaitu Februari, Mei, Agustus, dan November. Jadi dengan waktu yang mepet, mereka kemudian confused, sehingga ketika menuliskan latar belakang pendidikan Jokowi yang seharusnya SMA 6 Surakarta, mereka keliru SMA 6 Yogyakarta, karena di benak mereka terpatri SMA 6 Yogyakarta. Karena SMA 6 Yogyakarta itu memang SMA yang terkenal, salah satu SMA favorit di Yogyakarta, yang terkenal sebagai SMA The Pasteur, penyebutannya seperti itu. Jadi itu hanya tipe yang sebenarnya tidak substansial. Nanti bisa di cross check dengan berbagai alat bukti yang lain. Jadi 2 bukti yang disebut Muhammad Taufik SH, pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980, yang pernah difitnah sebagai calo tiket bus di Terminal Tirtonadi. 2 alat bukti yang dikatakan skakmat itu dengan gampang saya bisa menjelaskan di sini tadi. Itu. Oh ya, kenapa saya menyebut Muhammad Taufik SH sedemikian panjang? Saya mengikuti dia juga karena dia selalu menyebut Jokowi dengan Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Nggak ada salahnya saya juga menyebut nama dia secara panjang, karena sudah pernah saya luruskan bahwa Jokowi tidak pernah memakai gelar Dr. Andes. Kenapa Muhammad Taufik selalu mengangkat-angkat seolah-olah Jokowi pernah memakai gelar Dr. Andes, sehingga dia setiap kali menyebut nama Jokowi selalu diawali dengan Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi saya hanya mengikuti dia saja. Ketika saya menyebut Muhammad Taufik SH, maka akan saya lengkapi dengan Muhammad Taufik SH, pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980, sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi. Nah, sama-sama lengkap kan sekarang. Jadi itu, kalau dia bisa berbuat seperti itu, maka orang lain bisa berbuat. Kembali ke permasalahan tipe penulisan SMA 6 Surakarta menjadi SMA 6 Yogyakarta, yang itu sangat manusiawi sekali dan nanti pasti bisa dijelaskan oleh pihak UGM dengan di cross check dengan berbagai bukti yang lain. Saya pastikan itu. Sekarang kalau mempermasalahkan biodata Jokowi yang lengkap itu hanya gara-gara kesalahan penulisan antara Surakarta menjadi Yogyakarta, mereka harus berkaca dulu bahwa di pihak mereka pun ada kesalahan yang lebih fatal. Yang lebih fatal apa itu? Yaitu ijazah Roy Suryo itu tertulis namanya adalah Raden Mas Roy Suryo Udoro, sedangkan KTP yang bersangkutan itu adalah KRMT Roy Suryo Noto di Projo. Nah ini jelas ada beberapa kata yang berbeda ini, banyak sekali kan. Jadi secara hukum ini pun sebenarnya menjadi tidak sah. Akan saya tunjukkan ya buktinya antara ijazah Roy Suryo dengan KTP-nya yang sangat berbeda sekali dalam hal nama. Ini ya, ini KTP Roy Suryo ya. Ini KRMT Roy Suryo Noto di Projo. Ini KTP Roy Suryo ya. Ini saya ambil dari akun X dari Roy Suryo tahun 2020 yang sekarang kayaknya sudah tidak aktif lagi. KTP-nya jelas.
KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Sekarang kita perhatikan dari ijazah Roy Suryo ya. Ini ijazah Roy Suryo. Ijazah ya. Nih. Raden Mas Roy Suryo Udoro. Nih. Raden Mas Roy Suryo Udoro. Kalau Muhammad Taufik SH, pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi, mempersoalkan tipe SMA 6 Surakarta dengan SMA 6 Yogyakarta di biodata Jokowi, maka harusnya dia juga mempersoalkan antara perbedaan nama di ijazah rekan dia yaitu Roy Suryo dengan KTP-nya, di mana di ijazah tertulis Raden Mas Roy Suryo Udoro, sedangkan di KTP-nya adalah KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Itu jelas perbedaannya banyak sekali. Kalau kita objektif, kita jujur, maka Roy Suryo lebih tidak valid dibanding kesalahan penulisan SMA 6 Yogyakarta yang seharusnya SMA 6 Surakarta milik Jokowi. Nah ini, mau nggak kita objektif dan jujur? Ini pesan video singkat saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.